Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosita Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab vektor. Berikut ini ada soal berhubungan dengan resultan dari tiga vektor kecepatan. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini langsung saja ke pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah tentukan resultan vektor kecepatan di bawah ini. Jadi pada gambar ini ada tiga vektor kecepatan. V1 nilainya 30 akar 2 meter per second arahnya ke kanan. V2 nilainya juga 30 akar 2 meter per second tapi arahnya ke bawah. Kemudian V3 nilainya 160 meter per second dengan sudut 45 derajat diukur dari sumbu X negatif. Nah, karena yang V3 ini arahnya miring, perlu kita proyeksikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Yang ke sumbu X arahnya ke kiri, nilainya adalah V3X. Yang ke sumbu Y arahnya ke atas, nilainya adalah V3Y. Nah, yang ditanya adalah besar kecepatan resultannya. Oke, Sobat 100, bagaimana cara mengerjakannya? Pertama, di sini Sobat 100 hitung dulu resultan vektor kecepatan pada arah horizontal atau pada arah sumbu X. Nah, pada arah horizontal ada V1 arahnya ke kanan, ada V3X arahnya ke kiri. Maka kita tuliskan di sini V resultan pada arah sumbu X nilainya sama dengan V1 dikurangi V3X. Masukkan nilainya ya. V1 30 akar 2, V3X berarti V3 cos 45 derajat. Maka kita tuliskan di baris berikutnya V resultan pada arah sumbu X nilainya sama dengan 30 akar 2 dikurangi 160 cos 45 derajat. Cos 45 derajat adalah setengah akar 2, lalu kalikan dengan 160 ketemu 80 akar 2 ya. Maka kita tuliskan di baris berikutnya V resultan pada arah sumbu X nilainya adalah 30 akar 2 dikurangi 80 akar 2. Karena pengalinya sama yaitu akar 2, maka ini tinggal kita hitung angka di depannya saja ya. 30 dikurangi 80 ketemu negatif 50. Jadi V resultan pada arah sumbu X nilainya adalah sama dengan negatif 50 akar 2 dengan satuan meter per second. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Ini untuk resultan arah horizontal. Kita lanjutkan untuk resultan pada arah vertikal atau pada arah sumbu Y. Yang mana kalau Sobat 100 lihat di gambar ada V3Y arahnya ke atas, ada V2 arahnya ke bawah. Berarti V resultan pada arah sumbu Y itu sama dengan V3Y dikurangi V2. Kita masukkan angka ya Sobat 100. V3Y itu berarti V3 sin 45 derajat. Kemudian V2 masukkan angkanya 30 akar 2. Maka kita tuliskan di baris berikutnya V resultan pada arah sumbu Y itu nilainya sama dengan 160 sin 45 derajat dikurangi 30 akar 2. Sin 45 derajat hasilnya adalah setengah akar 2. Setengah akar 2 kalikan 160 ketemu 80 akar 2. Nah, maka dituliskan di baris berikutnya V resultan pada sumbu Y nilainya sama dengan 80 akar 2 dikurangi 30 akar 2. Sama dengan yang sebelumnya ya. Di sini pengalinya sama yaitu akar 2, maka kita perlu hitung angka di depannya saja. 80 kurangi 30 ketemu 50. Jadi V resultan pada arah sumbu Y nilainya sama dengan 50 akar 2 dengan satuan meter per second. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Jadi ini resultan pada arah horizontal VRX, ini resultan pada arah vertikal VRY. Untuk menghitung resultan vektor kecepatan, berarti kita hitung di sini besar resultannya itu pakai rumus Pitagoras ya. Jadi besar vektor resultan nilainya sama dengan akar dari VRX dikuadratkan ditambah VRY dikuadratkan. VRX nilainya adalah negatif 50 akar 2. Ini kita kuadratkan. Kemudian VRY nilainya 50 akar 2. Ini kita kuadratkan juga. Sehingga besar resultan nilainya sama dengan akar dari negatif 50 akar 2 dikuadratkan ditambah 50 akar 2 dikuadratkan. Nah, ini Sobat 100 hitung ya. 50 kalau dikuadratkan itu 2500, kemudian akar 2 kalau dikuadratkan itu 2. 2500 kalikan 2 ketemu 5000. Negatif kalau dikuadratkan jadi positif, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya. Besar resultan dari vektor kecepatan nilainya sama dengan akar dari 5000 ditambah 5000. 5000 tambah 5000 ketemu 10000 ya. Jadi besar resultan vektor kecepatan nilainya sama dengan akar dari 10.000. Akar dari 10.000 itu 100 ya.
Sehingga kita jawab di sini besar resultan vektor kecepatan nilainya adalah sama dengan 100 dengan satuan meter per second. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik. Kalau di sini ada 3 vektor, kemudian ada vektor yang arahnya miring. Maka untuk vektor yang miring ini Sobat 100 perlu proyeksikan dulu vektor yang miring ini ke sumbu X dan ke sumbu Y. Kebetulan yang miring di sini adalah V3, sehingga proyeksi pada sumbu X-nya adalah V3X, nilainya adalah V3 cos 45 derajat. Kemudian proyeksi pada sumbu Y atau arah vertikal adalah V3Y, nilainya adalah V3 sin 45 derajat. Langkah berikutnya Sobat 100 cari resultan pada arah horizontal atau resultan pada sumbu X, nilainya berapa. Kemudian cari juga resultan pada arah vertikal atau resultan pada sumbu Y, nilainya berapa. Setelah ketemu Vrx dan Vry nya, untuk menghitung besar resultan vektor kecepatan pakai rumus ini. Vr nilainya itu sama dengan akar dari Vrx dikuadratkan ditambah Vry dikuadratkan. Nah Sobat 100 masukkan nilai Vrx dan Vry, ini masukkan ya, terus dikuadratkan, lalu lakukan perhitungan, kemudian di akar nanti ketemu nih besar resultan vektor kecepatan itu berapa meter per second. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.